across the block. Enemy and friend is not an option. We all the same, now we go dance and start. Sing Salavina, I'm a northern girl. Hai, masih bersama channel YouTube kita Raime 13. Di video kita kali ini kita akan membahas lanjutan dari bentuk-bentuk persamaan logaritma ya. Nah, nanti bentuk-bentuknya ini dilengkapi dengan contoh-contoh yang paling sederhana sehingga kita dapat mengerti dengan mudah. Oke, langsung saja kita masuk ke materi bentuk-bentuk persamaan logaritma. Sekarang bagian yang ketiga ya, yaitu berbentuk. Oke, yang ketiga dia berbentuk A logaritma fx sama dengan B logaritma fx. Nah, ini dia bentuk yang ketiga. Oke, jadi bentuk yang ketiga ini kalau kita lihat basis atau bilangan pokoknya berbeda ya. Terus gimana cara pengerjaan ini? Oke, kita teruskan di sini. Syaratnya jika A lebih besar dari 0, A tidak sama dengan 1, serta B juga lebih besar dari 0, dan B ini tidak sama dengan 1, serta numerusnya harus lebih besar dari 0. Oke, ini dia ya. Maka bentuk dari A logaritma fx sama dengan B logaritma fx ini dapatlah hasilnya nanti menjadi fx sama dengan 1. Nah, ini dia. Jadi nanti kalau kita temukan persoalan di mana basisnya berbeda tetapi numerusnya sama, maka nanti hasilnya adalah numerus sama dengan 1 atau fx-nya sama dengan 1. Oke, alasannya kenapa ini harus fx sama dengan 1? Karena A logaritma 1 akan sama dengan B logaritma 1. A logaritma 1 hasilnya adalah 0 dan B logaritma 1 hasilnya 0. Oke, langsung saja kita ambil di sini contoh yang paling sederhana ya. Nah, kita misalkan di sini adalah himpunan penyelesaian dari persamaan 3 logaritma 2x dikurang 5 sama dengan 4 logaritma 2x dikurang 5. Oke. Nah, sesuai dari syarat daripada persamaan ini, maka didapatlah dia 2x dikurang 5 sama dengan 1. Itu dia ya. Maka 2x sama dengan 1 tambah 5, 6. Jadi x sama dengan 6 dibagi 2, 3. Nah, jadi kalaulah x sama dengan 3 ini kita uji terhadap persamaan ini. 3 logaritma 2 dikali 3, 2 kali 3, 6. 6 dikurang 5, 1. 3 logaritma 1, 0. Oke, ruas kiri 0 ya. Kita coba ke ruas kanannya. 4 logaritma 2 dikali 3, 6. 6 dikurang 5, 1. Berarti 4 logaritma 1 hasilnya ada 0. Sehingga ruas kiri sama dengan ruas kanan. Maka x sama dengan 3 merupakan himpunan penyelesaian dari persamaan ini ya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi untuk 3 logaritma 2x dikurang 5 sama dengan 4 logaritma 2x dikurang 5, himpunan penyelesaian untuk nilai x-nya sama dengan 3. Oke, inilah bentuk yang ketiga. Oke ya, kita lanjutkan ke bentuk yang keempat. Nah, di bentuk keempat ini, oke, dia berbentuk, kita tuliskan di sini, berbentuk fx logaritma gx sama dengan fx logaritma hx. Nah, ini dia.
basisnya berbentuk fungsi dan numerusnya juga berbentuk fungsi. Jadi kita tuliskan di sini. Jika fx lebih besar dari 0, si fx ini juga tidak sama dengan 1. Syarat basis ya. Dan si gx juga harus lebih besar dari 0, serta si hx ini juga harus lebih besar dari 0. Maka untuk bentuk yang keempat ini, yaitu fx logaritma fx sama dengan, ini bukan fx lagi ya, gx ya. Oke, ini gx sama dengan fx logaritma gx. Maka ini bisalah ditulis hasilnya adalah gx sama dengan hx. Ini hx ya. hx. Maka di sini gx sama dengan hx. Oke, ini dia. Nah, jadi kalaulah bentuknya seperti ini, kita harus menguji terhadap numerusnya, semua numerus dan terhadap basisnya. Jadi kalau memenuhi dari bentuk yang keempat ini, maka itulah menjadi solusi nilai x-nya. Oke, untuk memudahkan kita, mari kita ambil sebuah contoh. Kita ambil di sini contoh yang paling sederhana, yaitu himpunan penyelesaian dari, oke, kita tuliskan di sini x tambah 1 logaritma x kuadrat dikurang 3 sama dengan x tambah 1 logaritma x tambah 3. Oke. Nah, yang menjadi fx-nya mana? X tambah 1 ya. Oke. Jadi, kalaulah soalnya seperti ini, maka sesuai dengan bentuk yang keempat, nanti gx sama dengan hx ya. Langsung saja kita tulis di sini jawab ya. Nah, kita tuliskan jawab, maka x kuadrat dikurang 3 sama dengan x tambah 3. Oke, kita rapiin. Berarti ini x kuadrat dikurang x. Negatif 3 dikurang 3, negatif 6 sama dengan 0. Ini kita faktorkan. X dikalikan terhadap x, hasilnya adalah 0. Hasil kali min 6, hasil jumlah negatif 1. Berarti di sini negatif 3, di sini positif 2 ya. Maka ini didapatlah x sama dengan 3 dan di sini x sama dengan negatif 2. Jadi dari antara kedua nilai x ini, yaitu x sama dengan 3 dan x sama dengan negatif 2, belum tentu dari kedua ini menjadi himpunan penyelesaiannya. Nah, kemungkinan dari yang kedua ini satu yang menjadi himpunan atau tidak sama sekali, tidak ada yang menjadi himpunannya. Oke ya, jadi harus kita uji. Kita uji terhadap fx, gx, dan hx. Nah, kalaulah fx-nya ini tadi sesuai dengan soal, yaitu x tambah 1. Jadi ini harus kita uji bahwa si fx ini harus lebih besar dari 0 dan dia tidak boleh sama dengan 1 ya. Tidak boleh. Kalau kedua ini sudah memenuhi, maka x-nya memenuhi ya, menjadi himpunan penyelesaiannya. Oke. Tetapi dari ketiganya ya, bukan hanya fx saja, si gx juga harus diuji dan si hx juga harus diuji, yaitu lebih besar dari 0 dan lebih besar dari 0. Oke, kita ambil langsung yang pertama untuk si x sama dengan 3 ya. Kita uji untuk x sama dengan 3. Apakah si x sama dengan 3 menjadi himpunan penyelesaiannya? Kita coba ke fx-nya dulu. Nah, 3 tambah 1, 4. 4 lebih besar dari 0, benar ya? Benar, 4 lebih besar dari 0.
Apakah 4 tidak sama dengan 1? Jelas. 4 tidak sama dengan 1. Maka si fx-nya memenuhi. Kita coba si gx-nya ya. Gx-nya tadi adalah x kuadrat dikurang 3. Kita ambil 3 kuadrat 9. 9 dikurang 3, 6. Oh, memenuhi. Nah, warna hitam kita buat ya. Nah, coba si hx. 3 tambah 3, 6. 6 lebih besar dari 0? Jelas. Maka x sama dengan 3. Setelah diuji dari fx, gx, dan hx, dia memenuhi. Nah, memenuhilah si x sama dengan 3 ini sebagai himpunan penyelesaiannya. Kita uji untuk x sama dengan negatif 2. Oke ya. Coba terhadap si fx. Negatif 2 tambah 1. Oke ya, negatif 2 tambah 1. Oh, negatif 1. Apakah negatif 1 lebih besar dari 0? Tidak, negatif 1 itu harus lebih kecil dari 0 ya. Memang lebih kecil dari 0. Maka x sama dengan negatif 2 ini tidak memenuhi. Apalagi kalau sudah salah satu tidak memenuhi, maka di sini langsung saja kita tulis tidak memenuhi. Tidak memenuhi untuk menjadi himpunan penyelesaiannya dari persamaan ini ya. Maka dapatlah disimpulkan yang menjadi himpunan penyelesaian dari persamaan ini hanya si 3. Oh, kita tuliskan ini kurang jelas ya. 3 ya. Oke, hanya 3 aja. Jadi, kalaulah kita sudah selesai memfaktorkan dan kita mendapatkan nilai x lebih dari 1 ya, atau x sama dengan 3, x sama dengan 2, x sama dengan 8, lebih dari 1 atau 1 saja pun harus kita uji terhadap fx, gx, dan hx. Jika dia sudah memenuhi syarat ini, maka itulah yang menjadi himpunan penyelesaiannya. Ingat ya, setiap basis harus lebih besar dari 0 dan dia tidak boleh sama dengan 1. Nah, itu dia. Nah, numerusnya harus lebih besar dari 0. Oke. Inilah contoh yang bentuk keempat ya. Semoga di bentuk keempat ini tidak ada masalah ya. Bisa diikuti dan bisa dipahami. Oke, kita lanjutkan ke bentuk yang terakhir atau bentuk yang kelima ya. Nah, bentuk yang kelima inilah yang paling sering keluar dari setiap persamaan logaritma yang ada. Apa bentuknya? Ini dia. Berbentuk. Oke. Bentuknya adalah A logaritma fx. Ini dikuadratkan ya. Fx dikuadratkan. Oke, ini dia. Nah, ditambah B dikali A log fx ini dan ditambah terhadap sebuah konstanta atau tambah C sama dengan 0. Oke, inilah bentuk yang kelima ya. Bentuk seperti ini dia. Oke. Ini kita kasih warna supaya nampak jelas ya. Oke, ini dia bentuk kelima. Gimana cara pengerjaan dari bentuk kelima ini? Oke, kita buat dulu di sini syaratnya ya. Jika A lebih besar dari 0, A tidak sama dengan 1. Syarat basis ya. Dan si fx ini juga lebih besar dari 0. Oke ya. Serta A, B, dan C merupakan elemen bilangan real. Nah, ini ya. Maka dari bentuk yang kelima ini dapatlah dikerjakan ya. Dapat dikerjakan atau untuk memudahkan kita pengerjaan ini dapatlah dikerjakan dengan pemisalan. Nah, dengan pemisalan untuk memudahkan kita ya. Nah, kita buat pemisalan. Apa yang kita misalkan? Yang kita misalkan itu adalah si A log fx ini. A log fx ini menjadi sesuatu. Nah,
Kita misalkanlah ini sebagai P. Ini dia. Jadi A log fx kita misalkanlah sebagai P. Jadi bentuknya nanti akan berubah. Nah, bentuknya berubah menjadi, ini dia, bentuknya berubah menjadi A P kuadrat. Nah, ditambah BP ditambah C sama dengan 0. Kalau bentuk seperti ini bisa ini dikerjakan dengan pemfaktoran ya. Nah, karena sudah bentuk persamaan kuadrat. Ini bisa dikerjakan dengan memfaktorkan. Nah, memfaktorkan. Tetapi kalaulah nanti bentuk daripada persamaan kuadrat ini tidak bisa difaktorkan, nah misalnya dia tidak bisa difaktorkan, maka kita cari dengan rumus ABC ya, atau dengan rumus singkatnya ya. Nah, biasanya kalau soal seperti ini yang ditanyakan itu adalah hasil kali akar-akar. Oke, kita kasih di sini tipsnya ya. Kalaulah nanti dari persoalan ini yang ditanya adalah menentukan hasil kali akar-akar. Oke, menentukan hasil kali akar-akar ya. Nah, ini akar-akar dari sebuah persamaan kuadrat ya. Nah, ini hasil kali akar-akarnya berarti X1 dikali X2. Nah, ini ya. Jadi persamaan ini dapat dikerjakan ya. Persamaan ini dapat dikerjakan atau pengerjaan dengan singkatnya ya. Pengerjaan dengan singkatnya yaitu A log, kita ubah ini A log X1 ditambah A log X2. Nah, ini hasil jumlah ya. Hasil jumlah ini rumusnya adalah negatif B per A. Nah, negatif B per A. Karena di sini huruf kapital, kita buat sini huruf kapital ya. Ini kan ada A, B, dan C. Berarti rumus cepatnya nanti kita buat seperti ini. A log X1 tambah A log X2 sama dengan negatif B per A. Karena basisnya sudah sama dan dia bentuk penjumlahan, maka ini bisa dibuat menjadi perkalian ya. Berarti A log X1 dikali X2 ini sama dengan negatif B per A. Sehingga dapatlah ini dikerjakan dengan rumus cepatnya yaitu X1 dikali X2 gitu ya. X1 dikali X2 ini sama dengan, ini basis dipangkatkan dengan ini ya, berarti A pangkat negatif B per A. Nah, basis pangkat ini dia. Oke ya, jadi ya tergantung basisnya ya. Ya kalau basisnya di sini 3, berarti 3 pangkat misalnya 6, 3 pangkat 6, maka hasil kali akar-akarnya adalah 3 pangkat 6. Oke, nah dia bentuk yang kelima. Jadi untuk memudahkan kita, mari kita lihat contoh berikut ini ya. Oke, kita buat di sini contohnya. Oke, kita ambil contohnya ada 2. Nah, ini kita tuliskan di sini contoh soal. Contoh soal kita ambil yang pertama. Jadi contoh soal yang pertama adalah tentukanlah nilai dari X1 dikali X2 atau hasil kali akar-akar X1 X2 dari persamaan. Dari persamaan, ini dia soalnya. Oke, soal ini kita ambil merupakan soal yang sering keluar di ujian nasional ya, yaitu 3 logaritma kuadrat X dikurang 3 logaritma X kuadrat. Oke, X kuadrat dikurang 3 sama dengan 0. Nah, nanti pengerjaannya kita buat dengan 2 cara itu ya. Cara yang biasa sama cara praktisnya. Oke, langsung saja di sini kita tulis jawab ya. Jawab. Kita tuliskan kembali persamaannya yaitu 3 logaritma kuadrat X dikurang 3 logaritma X kuadrat dikurang 3 sama dengan 0. Maka persamaan ini bisalah ditulis menjadi ya,
Ini kita buat aja seperti persamaan pada rumusnya. Berarti 3 log X. Ini di sini kita buat kuadrat supaya lebih mudah. Dikurang ini pangkat ini kita turunkan menjadi koefisien ya. Berarti 2 dikali 3 logaritma X dikurang 3 sama dengan 0. Oke, tadi gimana cara pengerjaannya? Kita misalkan. Jadi misalkan apa? Kita misalkan itu adalah 3 log X sama dengan sesuatu. Misalkan ini P. Kalaulah 3 log X sama dengan P, maka persamaannya ini menjadi P kuadrat dikurang 2P dikurang 3 sama dengan 0. Jadi tinggal kita faktorkan. Oke, memfaktorkan ya. Hasil kali negatif 3, hasil jumlah negatif 2. Berarti ini P dikurang 3 dan P tambah 1. Nah, ini sama dengan 0. Sehingga dari sini didapatlah dia P sama dengan 3 dan P sama dengan negatif 1. Oke ya. P sama dengan 3 dan P sama dengan negatif 1. Tadi si P ini apa tadi? Si P ini tadi adalah 3 log X kan? Nah, 3 log X sama dengan P. Nah, ambil P-nya sama dengan 3. Berarti 3 log X sama dengan 3. Oke, jadi X sama dengan berapa? Ini basis pangkat ini ya. Berarti 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 sama dengan 27. Dapat ya? Oke, selanjutnya yang kedua tadi 3 log X sama dengan P. P-nya berapa yang kedua? Min 1 ya. Berarti 3 logaritma X sama dengan min 1. Jadi X sama dengan 3 pangkat min 1 ya. Ini basis pangkat nilainya ini. Berarti ini sama dengan 3 pangkat min 1 berapa? 1/3. Oke, kita buat menjadi positif ya. Maka dari sini didapatlah dia nilai X1 dikali X2 ini sama dengan 27 dikali 1/3. Yaitu hasilnya adalah 9. Oke, ini cara biasa ya. Kita gunakan dengan cara praktisnya ya. Kita gunakan dengan cara praktis. Di sini saja kita buat cara praktis. Apakah benar dengan cara praktis ini sama dengan cara biasa? Cara praktisnya gimana tadi? Oke, lihat basisnya 3 ya. Berarti 3 logaritma sesuai pertanyaan X1 ya. X1 ditambah 3 logaritma X2 sama dengan negatif B per A. Di mana sebagai B, di mana sebagai A? Nah, ini kan A-nya 1 ya, dan ini B sama dengan negatif 2 ya. Atau di sini kita tuliskan, dari sini didapatlah A sama dengan 1 dan B sama dengan negatif 2. Oke, ini dia. Nah, jadi negatif B per A, berarti negatif dikali negatif 2 per 1. Berarti negatif dikali negatif 2. Berarti hasilnya berapa? 2. Oke. Jadi selanjutnya gimana? Nah, karena sudah sama basisnya, berarti ini 3 logaritma X1 dikali X2. Nah, sama dengan 2. Ya, ini sama dengan 2. Jadi nilai X1 dikali X2 ini sama dengan basis pangkat nilainya sini ya. Nah, tanpa kita gunakan logaritma pun langsung saja ya. Atau sebelah kanan dilogkan pun boleh. 2 ini hasilnya dari 3 berapa? 3 log 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 ini berapa? 3 pangkat 2, 9 kan? Jadi dapatlah X1 dikali X2 sama dengan 9. Mana cara lebih mudah? Tergantung kita memahaminya. Oke, inilah contoh nomor 1 dengan cara biasa dan cara praktis. Semoga bisa diikuti ya. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya untuk bentuk yang kelima ini supaya lebih mudah kita memahaminya.
kita ambil contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini juga sering keluar pada UN ya. Bentuknya seperti ini. Pertanyaannya tidak X1 dikali X2 lagi, tetapi nilai X saja. Yaitu nilai X dari persamaan. Persamaannya ini dia. X pangkat 2 kali logaritma X sama dengan 10 per 100 per X pangkat 3. Oke, inilah soalnya. Gimana cara mengerjakannya ini? Mari sama-sama kita kerjakan ya. Langsung saja kita tuliskan di sini jawab. Oke. Nah, kita tuliskan kembali persamaannya, yaitu X pangkat 2 dikali logaritma X sama dengan 100 dibagi X pangkat 3. Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kedua ruas, baik ruas kiri maupun ruas kanan, ini sama-sama kita kali logaritma. Oke, kedua ruas ya. Ruas kali logaritma. Maka ini menjadi logaritma X pangkat 2 kali logaritma X sama dengan logaritma 100 dibagi X pangkat 3. Oke, bisa ya? Nah, kalau kita perhatikan dari ruas kiri, ini perpangkatan ya. Nah, seperti syarat dasar daripada logaritma, pangkat menjadi koefisien. Berarti ini kita turunkan, yaitu 2 kali logaritma X kali logaritma X. Nah, sama dengan, dan ini bagi menjadi kurang ya. Berarti logaritma 100 dikurang logaritma X pangkat 3. Oke, bisa sampai sini? Tentu bisa ya, kalau sudah ingat sifat dasar daripada logaritmanya. Selanjutnya gimana? Ini kan 2 logaritma X dikali logaritma X. 2P dikali P, berarti 2P kuadrat. Maka ini menjadi 2 logaritma kuadrat X sama dengan, nah, logaritma 100 berapa? Kalau tidak dituliskan di sini berarti basisnya berapa? 10. 10 pangkat berapa hasilnya? 102. Maka logaritma 100 hasilnya adalah 2 dikurang. Dan ini merupakan perpangkatan. Maka ini kita turunkan menjadi koefisien. Berarti 3 dikali logaritma X. Oke, sudah ya? Maka bentuk ini bisa dituliskan menjadi, oke, di sini kita tuliskan menjadi 2 dikali logaritma X dikuadratkan, sama aja ya penulisannya dengan ini ya, dikurang 3 logaritma X pindah ke sebelah kiri menjadi positif ya, positif 3 dikali logaritma X dikurang 2 sama dengan 0. Nah, jadi gimana cara pengerjaannya ini? Kita misalkan ya. Misal, yang kita misalkan apa? Yaitu logaritma X sama dengan sesuatu. Kita misalkanlah P. Lebih gampang P. Oke, selanjutnya gimana? Kita ubah. Itu berarti 2P kuadrat ditambah 3P dikurang 2 sama dengan 0. Tinggal kita faktorkan. Oke. Nah, ini dia hasil kali negatif 2 sejumlah 3 dibantu perkalian 2. Maka kita tuliskan dulu 2 di sini, 2P dikali P sama dengan 0. Oke, kalau di sini negatif berarti positif dikali negatif ya. Kita lihat jumlahnya. Oh, ternyata di sini positif 3. Maka di sini tambah 2. Mengapa tambah 2? Karena 2 kali 2 4. 4 diapain supaya 3 dikurang 1? Nah, jadi 2P dikali 2 4P dikurang 1 dikali P berarti 4
P dikurang P 3P, negatif 1 dikali 2, negatif 2. Sehingga dari sini didapatlah P sama dengan 1/2. Dan dari sini didapatlah P sama dengan negatif 2. Gampang ya? Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan saja ya, yaitu sesuai dengan pemisalan ini. Oke, yang pertama tadi P ini sebagai apa? Logaritma X ya. Langsung saja logaritma X sama dengan setengah ya. Langsung saja di sini setengah. Basisnya di sini berapa? 10. Maka didapatlah X sama dengan 10 pangkat setengah. Ah, itu dia. Basis pangkat nilai yang ada di sini. 10 pangkat setengah ini berapa ini? Akar. Maka dapatlah ditulis di sini X sama dengan akar 10. Oke. Yang kedua, logaritma X sama dengan negatif 2. Oke, negatif 2. Maka X sama dengan 10 pangkat negatif 2. Nah, 10 pangkat negatif 2 ini bisa ditulis menjadi berapa? 1/100. 10 pangkat 2 kan 100. Maka ini 100. Jadi, nilai X pada persoalan ini atau contoh soal ini adalah akar 10 dan 1/100. Oke, mudah ya. Nah, inilah nilai X-nya. Oke, bisa diikuti. Semoga dari bentuk atau dari persamaan logaritma baik 1, 2, 3, 4, 5 harus kita pahami ya. Nah, dari kelima ini yang paling sering keluar adalah bentuk yang kelima ya, bentuk yang kelima. Maka bentuk yang kelima ini ya dikasihlah ya fokusnya supaya bisa diikuti, bisa dicermati caranya gimana. Jika bentuknya tadi mencari hasil kali akar-akar, ingat aja langsung ya, A log X1 tambah A log X2 sama dengan negatif B per A. Cara cepatnya. Kalau ujian kan kita mencari cara cepatnya ya. Oke, sampai disinilah video kita kali ini, yaitu tuntaslah bentuk-bentuk daripada persamaan logaritma. Full ya, 5 bentuk. Ada 2 video. Video sebelumnya sudah ada, yaitu bentuk 1 dan 2. Dan yang kedua ini, pada video ini adalah 3 bentuk. Semoga bisa diikuti dan bisa diikuti ya. Nah, jadi cukup sampai sini. Kalau video ini bermanfaat bagi kita dan sangat berguna, silakan di-share kepada teman-teman yang lain. Dan jangan lupa di-like, di-share, di-komen ya, serta di-subscribe. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Bye-bye untuk kita semua. Salam Raimet 13.